sampai mengenal Nabi sampai segitunya. Nabi mencintai umatnya siapa? Kamu kan akhirnya kan gitu kan. Kalau kita mikirnya umat tuh jamak masal itu seolah-olah memang ya kita semua. Tapi kalau kita meresapi rindu kamu gitu kan udah secara personal udah beda itu Kang rasa. Kita harus membangun kedekatan yang jelas itu. Iya dan ini mungkin sebagai pengingat saya bahwa sebenarnya dalam Quran pun itu sebenarnya tidak menunjuk ke masal kalau menurut saya. Kadang menunjuk kita sendiri secara langsung. Iya, nah itu yang bikin kita harusnya shock itu. Yang perlu kita pahami, setiap sholawat yang kita ucapkan atau kita sampaikan itu akan dijawab langsung oleh Nabi dan Sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Pras, ada Kang Kus yang seperti biasa. Sebenarnya ini bukan narasumber ya Kang ya, ini diskusi ya, diskusi. Kadang kan ada yang nanya narasumber kok itu terus, enggak. Kita diskusi, jadi kalau teman-teman mau diskusi sama kita boleh gabung, boleh hubungi admin kita kalau mau ikut ngobrol. Karena kita ngobrol santai sebenarnya yang sebenarnya tidak, sebenarnya di balik ini kita juga ngobrol biasa. Cuman kita kontenkan aja lah. Gitu. Nah, saya tuh pengen menyoroti ini Kang. Pengalaman umroh ya yang tahun kemarin itu kan ketika saya bukan melalui ya, kita ziarah ke makam Nabi. Itu kan memang per daerah itu beda-beda ya cara untuk menghormatinya. Ada cerita menarik ini. Kalau orang-orang sana kan ya pakai handphone lah. Orang sana itu maksudnya non orang Indonesia lah, ada sebagian itu pakai handphone dia sambil wajah biasa lah gitu. Tapi saya ketemu orang Indonesia yang ketika ke makam Nabi kan ditutup ya, ibaratnya ada batas dindingnya itu ya. Itu nggak mau membelakangi kan. Jadi beliaunya itu sampai maju ketika di makam, dia mundur tidak mau membelakangi makam. Sampai saya pegang-pegangi, saya khawatir kalau jatuh ya, karena kan berdesak-desakan. Nah saya nanya, kenapa? Ya cara saya menghormatinya ya seperti itu. Saya nggak bisa membelakangi lah. Saya nggak tahu itu tradisi pesantren seperti itu atau memang seperti itu. Tapi kan kita harus bagaimana ini sebenarnya kalau kita ngomong ke ziarah Nabi dulu ya, ke ziarah Nabi atau tata tertib ke ziarah ke waliullah atau nabiullah itu sebenarnya gimana? Sebenarnya apa ya, kalau orang itu kan salah satu bentuk dari ekspresi. Jadi orang mengekspresikan rasa hormat, rasa cinta ya. Iya, itu dengan cara masing-masing. Jadi setiap orang itu berbeda. Seperti budaya di Jawa itu contoh. Kalau orang bertemu raja, iya. Itu rata-rata kan dia jalan sambil jongkok gitu misalnya. Terus kemudian kalau mundur sambil ngesot ya. Iya. Kalau dia mau keluar itu kan dia mundur. Iya, tidak boleh membelakangi. Iya. Itu termasuk salah satu adab sopan santun yang menjadi budaya tradisi di Jawa. Oh, jadi sesuai daerahnya masing-masing untuk menghormati ya. Dan itu termasuk apa kalau dikatakan ya suatu bentuk ekspresi. Iya, seperti katakan tadi ekspresi yang setiap daerah pasti punya caranya masing-masing. Apalagi di Jawa itu kan tempatnya orang unggah-ungguh. Oke. Kita nyambung ke Nabi tadi ya. Saya masih kepikiran ini. Kan kita sering memeringati Isra Mi'raj ya, atau kita memeringati Maulid Nabi ya. Maulid Nabi. Bahkan Maulid Nabi itu tidak hanya bulan Maulid ya. Kadang setiap malam Jumat ada Maulid. Ya seperti itu kan. Itu kan ekspresi cinta ya. Ada sebagian yang saya lihat itu sampai menangis-nangis ya. Sampai menangis-nangis. Ada yang biasa kalau misalkan nabur bana sambil tertawa-tertawa sambil seneng-seneng. Tapi ada yang benar-benar diam-diam itu nangis gitu. Ada yang sampai nangis. Ya. Saya nanya nangis itu kenapa ya? Saking rindunya pada Nabi. Saya ini masih nggak bisa rindu ke Nabi itu kenapa kita harus rindu ke Nabi Muhammad gitu? Kita kan nggak pernah ketemu. Pertanyaannya menarik ya. Ini kan gini. Ekspresi kecintaan, kerinduan itu kan berbagai macam. Lah,
Sedangkan hal-hal semacam itu terjadi itu dipengaruhi dari beberapa hal. Ada beberapa faktor yang menyebabkan itu. Ada karena terbawa suasana. Terbawa suasana itu karena gini. Suasana ramai dengan lantunan sholawat atau ada alunan musiknya yang bikin, mendayu-dayu, nadanya bikin kita ternyuh. Itu ada seperti itu. Karena kebanyakan orang contoh ya, kalau kita sebagai orang ajam itu bukan orang Arab kan gitu. Terkadang kita kan tidak paham apa yang dibaca kan gitu. Betul. Lah kalau tidak paham tapi kok bisa menangis lah, itu bisa jadi karena terbawa suasana, terbawa oleh nada yang dilantunkan kan gitu. Tapi contoh ya, orang mendengar bacaan tilawatil Quran dengan nada yang sedih kan gitu. Walaupun tidak tahu artinya kan bisa sampai terbawa sampai nangis kan gitu. Itu kayak kita misalkan lagi jatuh cinta lalu mendengarkan musik pop yang alunan cinta, atau pas lagi sedih dengerin pas lagu-lagu putus cinta misalkan. Kita kan bisa nangis itu ya. Karena meresapi di sana. Tapi sebenarnya ada juga orang yang memang benar-benar memahami hakikat dari kecintaan dan kerinduan kepada Nabi. Jadi contoh saja, kalau orang paham di awal setiap maulid itu kan ada bacaan satu ayat. Ada ayat yang dibaca di situ. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim kan itu. Iya. Itu kan akhir surat Al-Baroah atau akhir surat At-Taubah. Kalau kita memahami maknanya, kita bisa terbawa dan tersentuh di situ. Jadi malaikat pun ikut bersolawat. Nah, itu terusannya ayat yang digandengkan gitu. Sebenarnya bukan ayat terusannya, cuma ayat yang digandengkan gitu. Kalau terusannya kan fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Berarti itu ayat yang digandengkan dalam apa? Kitab perjanjian. Iya, dalam kitab-kitab Maulid seperti itu. Gitu. Kita paham maknanya. Laqad ja'akum. Kalau bahasa Jawane yakti teman-teman wis teka ing ira kabeh kan itu. Apa? Benar-benar sudah datang kepadamu semuanya. Rasulun min anfusikum, utusan dari bangsamu kan gitu. Min anfusikum. Bangsa itu bangsa manusia ya? Iya, bangsa manusia. Bukan bangsa Arab maksudnya. Kita. Rasul min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum haris. Azizun 'alaihi ma anittum. Sampai situ dulu. Begitu berat penderitaannya gitu. Penderitaannya begitu berat, sesuatu yang ditanggung oleh kaumnya. Kaumnya ini siapa? Ya kaum yang Nabi ini kan untuk seluruh umat di dunia kan gitu. Ya seluruh umat manusia di dunia. Oh gitu. Membayangkan begitu berat yang ditanggung, terus harisun alaikum, yang berharap gitu. Berharap, Nabi itu berharap orang-orang itu bisa beriman gitu loh. Mengharapkan keimanan atau keselamatan bagi orang-orang tersebut. Terus anitum alaikum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, dan Nabi itu benar-benar orang yang memiliki kesantunan, memiliki kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Lah kalau kita resapi dari makna tadi saja, itu sebenarnya kita sudah bisa membayangkan begitu Nabi itu sangat memperhatikan umatnya. Makanya bahkan diceritakan beliau waktu menjelang wafatnya itu yang disebutkan bukan keluargaku, bukan anakku, bukan istriku, bukan, tapi umati kan gitu. Iya. Lah itulah bentuk kasih sayang Nabi yang seharusnya kita juga membalas kasih sayang itu. Tapi saya pikir-pikir gini Kang, kalau masalah cerita itu atau riwayat itu mungkin sudah diajarkan mulai sejak dini kita sekolah ya. Iya. Di SD, SMP lah. Tapi di hati itu masih kayak legenda atau film-film. Yang tidak kita miliki adalah penghayatannya. Nah, mungkin itulah sekarang
bagaimana kita bisa membedakan tokoh-tokoh Superman, Batman seperti itu kan anak-anak sudah mendewakan itu, artinya wow Superman, orang-orang hero lah. Tapi Nabi kayak sebuah cerita yang memang Allah memang mendesain seperti itu gitu loh. Seolah-olah kayak ya didesain seperti itulah. Istimewanya di mana? Ya karena Nabi makhluk yang paling sempurna. Nah ya makanya untuk gimana ya? Supaya kita itu benar-benar cinta lah. Kadang kan gini Kang. Kita kan nggak bersentuhan nih dengan Nabi. Kita hanya melihat dengan kita mendengar di hadis Nabi atau riwayat-riwayat itu yang kita sebenarnya ya beriman aja, yakin dengan hal itu. Tapi seolah-olah kurang apa ya? Karena sejauh ini kita hanya sekedar mendengar ceritanya, hanya sekedar mengetahui kisahnya. Harus bagaimana kita? Supaya kita memang benar-benar cinta ini terbalas. Nabi cinta sama umatnya dan umat jatuh cinta beneran sama Nabi. Sebagai umatnya kita itu harus belajar memahami atau mengenal Nabi betul-betul dari berbagai sudut pandang, termasuk dari sisi rohaninya. Jadi kita tidak hanya melihat dari kisahnya, cerita. Kalau cerita, contoh ya, kita lihat, kita nonton drama yang sedih saja, terkadang kita ikut tersentuh kan gitu dengan alur ceritanya. Sedangkan banyak kisah-kisah Nabi itu dikisahkan, tapi kita mendengarnya hanya sekedar sebagai kisah atau cerita biasa gitu loh. Kita harus gini loh, rasa mengidolakan, terus rasa memiliki bahwa itu Nabi kita gitu. Manusia yang memang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk atau manusia paling sempurna. Itu yang kita kuatkan dan kita ini contoh. Saya itu hanya dengan membaca ayat tadi. Hanya dengan membaca ayat tadi itu sudah bisa merasakan bahwa begitu luar biasanya sosok Nabi. Apalagi kalau sudah dengar cerita-cerita, kisah-kisah yang terdapat pada Sirah Nabawiyah misalnya. Ya, tapi gini ya. Saya itu bukan mau mendebat, bukan ya. Tapi saya mewakili orang-orang yang memang kadang tidak se-ekstrim kita seperti orang jatuh cinta dengan pasangan ya. Mungkin sudut pandangnya beda, mungkin ya. Mungkin kalau misalkan pujangga yang suka syair, suka orang yang memang senang dengan cerita-cerita kasih sayang atau drama lah. Pasti akan mudah terenyuh. Tapi orang-orang yang kaku lah, misalkan dia hanya bisnismen, orang-orang yang kasar gitu. Ya kasar hatinya kan. Ada kan orang yang ketika kan emotional question namanya, kecerdasan emosional. Kadang kan kecerdasan emosional tinggi yang kadang lihat cerita-cerita yang sedikit cengeng terus nangis. Ada orang-orang yang tegar aja ngadepin segala sesuatu ya, itu sudah biasa lah gitu. Terkadang bukan sekedar atau bukan tegar ya. Kalau kita bilang tegar, tapi karena memang hati kita yang terkadang memang keras. Ya, emotional questionnya, kecerdasan emosional. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang apa toh ya tadi kan saya ngulas kecerdasan emosional. Jadi kecerdasan itu ada 3 yang saya tahu. Ada kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, sama spiritual. Intelektual. Spiritual dulu, emosional, baru intelektual. Bukan intelektual dulu ya. Saya balik dari tinggi dulu. Oh gitu. Sampai ke dasar bahwa intelektual, kecerdasan hitung-hitungan dan lain-lain itu sebenarnya tidak lebih tinggi daripada emosional, karena emosional itu orang lebih bisa empati, simpati. Sebenarnya saya bisa menjawab, tapi bahasan itu akan selesai nanti kalau langsung dijawab. Tapi enggak apa-apa. Saya masih enggak bisa, kadang saya juga gini Kang. Saya dalam agama ini kan saya proses tetap belajar ya dari awal sampai akhir. Bahkan mungkin Kang Kos tahu, saya tahu bahwa Allah mencintai kita benar-benar terasa ya baru-baru tahun-tahun ini kan. Yang dulu-dulu ya kayak biasa, Allah maha ini ya memang itu. Jadi hanya sebatas teori. Bukan teori, ya iya gitu kan, karena kita suruh meyakini, mengimani kan, percaya. Tapi untuk meresapi yang benar-benar kita harus terjun dulu dalam satu kejadian, baru kita merasakan. Ini kan kalau Allah kan yang memang menciptakan kita dengan. Kalau Nabi kan nggak menciptakan kita kan. Kita contohkan saja. Contohkan ketika kita diminta bagaimana cara sholat yang khusyuk gitu. Ini hanya perumpamaan ya.
bagaimana orang bisa sholat dengan khusyuk. Dan itu kalau kita urutkan, khusyuk itu apa sih sebenarnya? Khusyuk itu kita dapatkan atau kita cari. Kemudian khusyuk itu adalah pemberian atau memang kita bisa menciptakan khusyuk itu sendiri. Lah seperti itulah perumpamaannya ketika kita mengatakan bahwa kita cinta Nabi. Tapi sebenarnya kalau ditelusuri betul-betul, kita mau menyelami diri kita sendiri, kita belum benar-benar cinta sama Nabi. Nah gitu. Itu loh maksud saya pengen ngomong itu. Iya, kita itu sok-sok cinta tapi kita gak cinta. Iya, saya nangkep di situ. Lah, disitulah pentingnya kita mengenal Nabi secara jasmani, secara kisahnya dan juga secara rohani gitu. Nabi itu siapa gitu loh. Kemudian bahkan Allah itu mengatakan laulaka ya Muhammad laulaka kan. Jika bukan karenamu kan gitu. Jika bukan karenamu maka tidak ada dunia dan seisinya ini kan gitu. Semesta ini tidak akan ada kan gitu. Kita harus pahami itu betul-betul dan tanamkan dalam diri kita. Tapi kalau ada yang protes gini ya, ini anggap aja saya anak kecil ya. Saya bilang gini, ada aku nggak aku ya nggak peduli. Misalnya nggak ada aku ya sudah nggak ada. Gitu. Kadang kan gitu kan, dia kan anak kecil pasti gitu. Iya. Dan itu merupakan satu hal yang makanya apa ya namanya? Kalau kita urutkan dengan termasuk hal yang urusannya dengan iman kan gitu, dengan iman. Sorry, bukan ini tadi diskusi ya, bukan narasumber ya. Ya kita diskusi. Ngobrol. Ngobrol lah. Kalau kita runtutkan, kita hubungkan dengan yang namanya keimanan. Kita harus tahu betul-betul apa itu iman gitu loh. Iman itu kan percaya secara bahasa. Tapi iman itu adalah meyakini dengan sepenuh hati. Iya, sepenuh hati dan melakukan tindakan. Mengikrarkan dalam lisan dan menjalankan dengan tindakan. Iya. Lah itulah iman. Lah, kemudian kalau kita ditanya, sudahkah kita iman kepada Rasulullah kan gitu? Apa yang diperintahkan Rasulullah, apakah sudah kita jalankan? Kemudian dalam menjalankan itu benar-benar karena kita iman kepada Rasulullah atau hanya sekedar jarine dan jarine atau katanya atau karena saya anggap saya orang goblok lah. Saya mikirnya gini aja. Kita percaya sama Nabi. Nabi itu utusan Allah. Nabi yang membawa risalah Islam ya. Agama penyempurna. Kita percaya semua, tapi saya itu masih penasaran bagaimana orang rindu. Aku paham. Kadang kan orang kan saya rindu kepada Nabi Allah Muhammad. Saya ya saking rindunya ketika malam nangis. Yang dirindukan apa gitu loh. Ketemu ya aja belum. Gitu loh, maksud saya gitu kan. Ketemu aja belum, terus dengar suaranya juga belum. Bahkan mimpi juga belum kadang. Karena kita masih memakai logika akal kita. Jadi kepercayaan, keimanan kita itu masih di luar, belum tembus sampai ke rohani kita. Gitu loh. Makanya saya bilang kita harus hayati dan pahami itu apa namanya kisah-kisah Nabi itu, terus akhlak Nabi, kesempurnaan akhlak. Terus Nabi. Kasih contoh Nabi yang mungkin belum kita dengar. Semuanya mayoritas sudah pernah. Terus apa yang dirindukan? Contohnya apalah? Kenapa orang rindu pada Nabi itu? Ketemu aja belum tentu kita juga melihat fisiknya, nggak pernah melihat. Ya kayak goib akhirnya kan. Kita ngomong yang sederhana. Iya gimana? Kita pernah mengidolakan seorang artis enggak? Mungkin seusia ABG kita mungkin ya pernah ya mungkin ya. Ketika kita mengidolakan sosok seorang artis, maka ada rasa ingin bertemu. Enggak. Itu bedanya. Berarti kita belum benar-benar mengidolakan sosok sosok artis tadi, atau kalau kepada Nabi kita belum mengidolakan betul-betul Nabi. Ketika kita pacaran dulu itu pengen ketemu gitu, rindu gitu ya. Nah mungkin itu ya seperti itu atau gimana? Saya bisa dikatakan juga seperti itu. Jadi tapi kan kalau rindu pengen ketemu itu kan sebelumnya kita sudah tahu sosoknya, sudah pernah ketemu. Apakah kita tidak pernah penasaran dengan semua kisah Nabi yang sudah sampai kepada kita kan gitu? Kita tidak penasaran sosoknya seperti apa beliau, kemudian keagungan beliau seperti apa, seperti yang digambarkan dalam Sirah Nabawiyah dan kitab-kitab Maulid kan itu. Dengan seperti itu harusnya kita terpancing karena Nabi itu sebagai panutan kita, sebagai teladan kita,
sebagai orang yang menunjukkan kita dari kegelapan menuju ke arah yang terang benderang kan itu. Gimana ya? Saya ngomongnya agak susah. Mungkin bagi teman-teman yang nggak merasakan ini, memang butuh momen. Iya. Tidak tiba-tiba kita munculkan rasa rindu kita ke Nabi. Saya pernah momen-momen benar-benar nangis terseduh-seduh mengingat Tapi karena Nabi. terbawa suasana mungkin. Mungkin suasana dapat juga mungkin saat itu memang ya apa ya? Ya memang lagi memuncak ibaratnya, lagi memuncak. Sebenarnya sederhana untuk menjelaskan hal ini. Cuma yang berperan adalah rasa. Jadi kalau kita ditanya, orang menyebut asma Nabi lah, orang menyebut nama Nabi. Apa yang pertama kali muncul dalam benak kita? Itu yang menentukan itu. Jadi itu yang menentukan bahwa kita itu mengidolakan beliau, termasuk orang yang rindu pada beliau, termasuk orang yang mengharapkan syafaat beliau. Itu di situ. Jadi apa yang pertama kali muncul di benak kita ketika Nabi disebut kan gitu. Bahkan dikatakan dalam hadis kan, seandainya ada seseorang yang ketika disebut nama Nabi kemudian tidak bersolawat, maka nanti dia akan menjadi orang yang geruwung kan itu. Jadi aku malah jadi lagi ya. Seharusnya ini saya kalau saya pengen pengen ngasih bukan solusi ya. Clue. Ya, kalau mau mencoba ya. Kalau mau mencoba untuk kita meresapi itu, kita tidak terlalu sibuk dengan dunia ini. Saya suruh mikir kayak gini, suruh rindu pada Nabi, tapi kita sibuk dengan kerjaan nggak bisa. Jadi ada momentum yang memang agak seperti itu. Mungkin ketika pas malam kita merenung sendirian. Itu yang seperti saya sebut tadi kan. Seperti orang yang sholat, kalau diminta kita khusyuk. Khusyuk itu kategori pemberian, atau kita cari, atau kita dapatkan, atau khusyuk itu muncul dengan sendirinya, atau memang khusyuk itu adalah hidayah dari Allah. Yang benar gimana? Khusyuk itu harus muncul sendiri atau kita cari? Khusyuk adalah hidayah dari Allah. Berarti tiba-tiba ya? Akan muncul kepada akan muncul sendiri ya? Iya. Sedangkan kita harus mempersiapkan diri kita untuk menerima khusyuk tadi. Sudah siapkan kita menerima cinta Nabi kan gitu. Sudah siapkah kita bisa mendapatkan rasa rindu yang menggebu-gebu kepada Nabi? Mungkin karena gini ya, mungkin orang rindu itu kan ada flashbacknya, ada kembaliannya istilahnya. Kita rindu ke orang kalau orang itu rindu ke kita. Kita kan belum sampai mengenal Nabi sampai segitunya. Nabi mencintai umatnya siapa? Kamu kan, akhirnya kan gitu kan. Kalau kita mikirnya umat tuh jamak masal, seolah-olah memang ya kita semua. Tapi kalau kita meresapi rindu kamu gitu kan udah secara personal. Secara personal udah beda itu Kang rasa. Kita harus membangun kedekatan yang jelas itu. Iya, dan ini mungkin sebagai pengingat saya bahwa sebenarnya dalam Quran pun itu sebenarnya tidak menunjuk ke masal kalau menurut saya. Kadang menunjuk kita sendiri secara langsung. Iya, nah itu yang bikin kita harusnya shock itu. Yang perlu kita pahami, setiap sholawat yang kita ucapkan atau kita sampaikan itu akan dijawab langsung oleh Nabi dan Sallallahu alaihi wasallam. Wah, ya. Memang kalau kita harus menyadari hal-hal seperti itu. Nah itu ya. Kalau kita tidak sadar terkait hal-hal seperti itu, maka kita tidak akan tumbuh rasa-rasa mungkin terharu ketika mendengar cerita beliau. Terus kita bisa terbawa dalam seolah-olah kita orang yang benar-benar rindu pada beliau. Itu akan sulit. Ya bolak-balik ilmu ya. Ilmu. Jadi kalau kita misalkan ke makam Nabi, ziarah ke Nabi itu kan katanya salah satu jalan syafaat di situ ya, kita ke ziarah Nabi. Ketika kita ingat itu dan Nabi melihat kita saat kita ziarah itu udah sebenarnya kita nggak kuat loh jalan. Sebenarnya udah. Makanya tadi dicontohkan gitu kan ada seseorang yang mengekspresikan diri dengan cara jalan mundur gitu. Jalan mundur sambil merem dia. Sambil meresapi. Orang tersebut itu sedang mempersiapkan dirinya untuk menerima cinta dari Nabi dengan cara dia memposisikan adabnya Nabi itu lebih tinggi daripada sekedar aja. Iya. Jadi tergantung kita mau kemana ya istilahnya. Kalau kita mau cinta Nabi ya kita harus cinta.
Ya, tapi yang paling inti tadi yang tak ambil ya tadi ya, bahwa hidayah atau apa momentum itu tercipta sendiri. Iya. Bukan kita menciptakan, enggak bisa. Jadi rindu itu akan jatuh sendiri. Makanya tadi saya ceritakan, saya hanya sekedar mendengar satu ayat ini saja, itu sudah bisa membawa saya kepada kekerinduan sosok Nabi itu hanya dengan satu ayat tadi. Iya, saya paham. Jadi kalau teman-teman nggak paham, harus apa? Iya. Tidak bisa merasakan cinta, kok saya kan pasti biasa ya. Harus gimana? Lakukan terus-menerus maka kamu akan mendapatkannya. Terus-menerus siapa maksudnya? Contoh, lakukan belajar tentang kisah Nabi, kenali nabimu, idolakan nabimu. Kenapa harus mengidolakan? Karena tidak ada yang lebih sempurna dan patut diidolakan bagi umat muslim selain nabinya. Karena tidak ada orang yang lebih sayang daripada nabi kita ya. Betul. Sampai memikirkan nanti kita di akhirat nanti kita dijanjikan syafaat. Luar biasa.